Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di YouTube channel kami KKI 5 Generation. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan bahas mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Ya, dalam pembahasan kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai konsep dasar administrasi pendidikan, yang kedua fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini lebih lanjut. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Lebih singkatnya lagi, administrasi pendidikan ini adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada terkait dengan tugas-tugas pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pemaparan dari para ahli mengenai pengertian administrasi pendidikan. Pertama, menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto, beliau berpendapat bahwa administrasi pendidikan ini adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatunya, baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun selanjutnya, menurut Depdiknas RI mengungkapkan bahwa pendidikan ini adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan juga pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun selanjutnya, menurut Dasuki dan Sumantri, mereka berpendapat bahwa administrasi pendidikan ini adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya ada menurut Hadari Nawawi, beliau berpendapat bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Adapun yang terakhir ialah menurut Oteng Sutisna, beliau berpendapat administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Dari pengertian tersebut, kita harus tahu apa saja sih fungsi dari administrasi pendidikan. Nah, fungsinya ini diantaranya adalah yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kita harus tahu apa saja yang akan kita lakukan dalam berkegiatan, lebih khusus lagi dalam masalah pendidikan ini. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian atau Inggrisnya organizing. Pengorganisasian yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Nah, maka kesatuan dalam usaha upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Adapun fungsi ketiga yaitu koordinasi atau coordinating. Koordinasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Keempat, yaitu fungsi komunikasi atau communicating. Adapun aktivitas komunikasi
penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi ini adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Kelima, ada fungsi pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan, tentunya harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Adapun fungsi yang keenam adalah kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Ketujuh, ada fungsi penganggaran atau budgeting. Budgeting di sini yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Di Indonesia sendiri untuk anggaran pendidikan ini berkisar 20% dari pemerintah. Nah, terakhir ada fungsi penilaian atau evaluating. Tujuan kegiatan evaluasi ini tentunya teman-teman sekalian untuk meneliti dan juga mengetahui efektivitas dari pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya ini untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, kita sudah mengetahui 8 fungsi dari administrasi dan supervisi pendidikan. Next, kita lanjut untuk membahas ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diartikan sangat luas. Menurut Daryanto tahun 2011, ruang lingkup administrasi pendidikan adalah bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan itu sendiri. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan ini sangat banyak dan luas. Teman-teman, ada beberapa bidang yang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Di antaranya yaitu ada bidang tata usaha sekolah. Dalam bidang ini, yaitu yang pertama ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Kedua ada anggaran belanja keuangan sekolah. Ketiga masalah kepegawaian dan personel ke sekolah. Keempat ada keuangan dan pembukuan. Kelima ada korespondensi atau surat menyurat. Yang keenam ada pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan juga sebagainya. Selanjutnya di bidang personalia murid terdapat yang pertama organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan, dan konseling untuk murid. Adapun di bidang personalia guru, yang pertama adalah pengangkatan dan penempatan guru. Yang kedua ada organisasi personal guru. Yang ketiga adalah ada masalah kepegawaian. Yang keempat ada masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru. Dan yang terakhir adalah refreshing dan upgrading guru. Lanjut ke bidang pengawasan, maka supervisi ini meliputi yang pertama upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Yang kedua ada mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Dan yang ketiga adalah mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan juga pengajaran. Dan terakhir upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman. Kita lanjut di bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Nah, dalam bidang ini yang pertama ada berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan juga pengajaran. Dan yang kedua adalah melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Teman-teman sekalian bisa mencari referensi lainnya untuk lebih memahami apa sih administrasi dan supervisi pendidikan. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahumul afiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.